أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hormat saya kepada segenap pengurus Badan Permakmuran Masjid Al-Ikhlas. Semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan taufik hidayah bagi kita sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mengikat rasa cinta kita kepada masjid ini, sehingga hari-hari kita banyak kita habiskan di dalam masjid sebagaimana himbauan Bapak Ketua BKM tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah peristiwa besar dan istimewa karena 124.000 nabi dan rasul yang diutus Allah Ta'ala ke permukaan bumi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalah yang mengadakan perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Kapan ini terjadi? Banyak para ulama bersepakat mengatakan kejadian Isra Mi'raj itu tepatnya pada tanggal 27 Rajab bersamaan dengan 621 Masehi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada maksud yang tersembunyi dari Allah Ta'ala kenapa Nabi SAW diperjalankan yang mana kita kenal dengan Isra Mi'raj tersebut. Karena Rasulullah SAW pada tahun itu, di mana kita dengar dan kita ketahui adalah tahun duka cita, Amul Husni, disebabkan dua orang yang dia cintai di dalam tahun itu telah meninggal dunia, termasuk istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib yang selalu membela, membantu perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan agamanya. Namun Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, inti perjalanan Isra Mi'raj itu adalah mengambil hadiah dari Allah. Apa hadiah yang diambil Rasulullah SAW? Itulah perintah sholat. Dulu sebelum ada perintah sholat, apapun permasalahan dalam kehidupan sahabat, itu mereka mengadunya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami begini, doakan kepada Allah. Ya Rasulullah, kami masalah ini, doakan kepada Allah. Nah, begitu turun perintah sholat, ini merupakan hadiah besar bagi umat Muhammad SAW. Dengan sholat itu, maka umat ini dapat langsung berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di mana kita tahu perintah sholat itu awalnya diperintahkan Allah 50 waktu, 50 rakaat. Ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Musa alaihissalam minta kepada Rasulullah SAW agar bagaimana sholat yang 50 waktu itu dapat
dikurangi hadirin yang dirahmati Allah. Kata Nabi Musa, wahai Rasulullah, tidak akan sanggup umatmu untuk melaksanakan 50 waktu itu. Mohonlah lagi kepada Allah supaya dikurangi. Begitulah bolak-balik sampai akhirnya perintah sholat itu 5 waktu sehari semalam. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hebatnya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, semula Allah Ta'ala memerintahkan sholat ini 50 waktu dalam sehari semalam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa dahulu engkau tidak menerimanya sedangkan kami sanggup untuk melaksanakannya? Itu di zaman sahabat, karena zaman sahabat ini adalah zaman terbaik. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun itu, sebaik-baik zaman itu zamanku, kata Nabi. Jadi seandainya diperintahkan Allah 50 waktu, sahabat sanggup untuk mengamalkannya. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, syukur jugalah dahulu permohonan Rasulullah SAW diterima oleh Allah Ta'ala jadi 5 waktu sehari semalam. Kalau tidak gawat kita di zaman ini hadirin yang dirahmati Allah. Usahakan 50 waktu, 5 waktu saja pun banyak orang Islam hari ini yang tidak melaksanakannya. Dan ini gak bisa kita hindarkan. Ini juga merupakan skenario Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surah Maryam 59. Kata Allah, "Fakhalaqam min ba'dihim khalqun adha'us shalah." Telah datang generasi penerus Islam itu kerjanya gemar menyia-nyiakan salat, wattabau syahwat, dan memperturutkan hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka menemukan kesesatan. Jadi Allah Ta'ala sudah ceritakan akan datang generasi Islam ini yang mereka di akhir zaman ini gemar menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka manusia-manusia seperti itu, kata Allah, di dalam kesesatan. Ingat, yang mengatakan mereka itu sesat adalah Allah. Gak boleh kita, Pak, orang tak sholat kita nampak, kita katakan kau sesat, kau tak sholat. Gak boleh. Itu hak Allah Ta'ala. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah kita dilarang untuk menyesatkan orang, mengatakan orang fasik, mengatakan orang munafik, mengatakan orang kafir? Kenapa dilarang? Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. Bisa orang yang semasa hidupnya taat kepada Allah, tapi di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Bisa orang di masa hidupnya bermaksiat kepada Allah, tapi di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Jadi itu hak Allah. Gak boleh kita mengatakan ini sesat, ini gak sholat. Gak boleh. Bisa hadirin yang mulia, kita yang sholat ditarik Allah hidayah, maka kita menjadi su'ul khotimah. Sementara orang yang kita hinakan, Allah kasih hidayah, dia bisa menjadi husnul khotimah di akhir hayatnya. Tetapi Allah menjelaskan orang yang tak sholat, mereka di dalam kesesatan. Illa, kata Allah, kecuali man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali, kata Allah, mereka itu bertobat, beriman, beramal saleh, fa ulaika yadkhuluna jannah, maka mereka dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia dikasih Allah hidayah, dia tadi bertobat, beriman, beramal saleh, maka Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia tak tobat, Nabi SAW menceritakan orang yang semasa hidupnya tampan ganteng, begitu mati nanti dari dibangkitkan menjadi babi hitam. Siapa yang dibangkitkan jadi babi hitam, kata Nabi, itulah orang yang ketika hidup di alam dunia mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, tapi tak pernah sholat sepanjang hidupnya sampai dia mati. Maka dibangkitkan menjadi babi hitam. Nauzubillah. Tapi kalau dia bertobat, beriman, beramal soleh sebelum matinya, maka dia dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf,
hari ini kemaksiatan yang paling besar dilakukan umat Islam bukan nyabu, bukan mencuri, bukan membunuh, bukan memperkosa, tetapi kemaksiatan yang besar dilakukan umat Islam hari ini meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini bukan hanya dosa besar, tapi Nabi SAW menyebutnya bainar rajuli wa bainar kufri tarkus sholat. Penghubung antara seseorang dengan kekafiran, kata Nabi, adalah meninggalkan sholat. Bermakna kalau orang Islam bersengaja meninggalkan sholat, secara otomatis dirinya itu sudah terhubung dengan kekafiran, kata Nabi. Tapi jangan juga kita bilang dia kafir, Pak, dibogernya kita, ya kan? Tapi ini yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Penghubung antara seseorang dengan kekafiran, kata Nabi, adalah meninggalkan sholat. Bermakna orang Islam bersengaja meninggalkan sholat, maka terhubunglah dirinya dengan kekafiran. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, begitulah hari ini keadaan umat. Kalau kita lihat umat Islam ini banyak, tetapi berapa banyaklah yang mendirikan sholat daripada yang tidak mendirikan sholat. Kemudian pelaksanaan sholat itu, kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana kamu lihat aku sholat. Nah, sholat Nabi SAW apanya yang bisa kita ikut? Kalau tingkat kehusukannya, saya, siapapun kita tidak akan mampu untuk menyamai tingkat kualitas kehusukan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mampu. Tapi ulama membagi kepada 3 bahagian yang kita contoh dari sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat fardu. Apanya yang bisa kita contoh? Yang pertama, waktunya. Kapan Nabi melaksanakan waktu sholat itu? Di awal waktu. Kemudian tempatnya, di mana dilaksanakan Nabi, di mana azan dikumandangkan. Kemudian caranya, Nabi SAW melaksanakan sholat fardu itu tetap berjamaah walaupun dalam keadaan perang. Dari keadaan perang saja pun Nabi tetap melaksanakan sholat fardu itu berjamaah. Ada sholat khauf namanya, ada tata cara pelaksanaan sholat ketika di dalam peperangan, tapi tetap dilaksanakan Nabi berjamaah, tidak pergi satu persatu berlindung di balik batu, tapi dilaksanakan berjamaah. Itu dalam perang. Apalagi dalam keadaan aman, Nabi SAW tetap melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, orang yang cinta hatinya kepada masjid ini alamat orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, pentingnya memakmurkan masjid itu sampai ada ancaman-ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa? Al-jafa'u kullal jafa' wal kufru wan nifaq sami'at munadi Allah yunadi ila shalah fala yujibu. Kata Nabi, kebatilan terbesar yaitu kekufuran dan kemunafikan, kata Nabi, yang apabila diperdengarkan suara azan, suara muazin, tetapi mereka tidak mau memenuhinya. Jadi sampai Nabi menganggap orang yang mendengarkan seruan azan tetapi tidak mau memenuhinya, ini adalah satu kebatilan yang besar. Nah, bertalian Allah Ta'ala mengatakan orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah beriman kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mendukung daripada firman Allah ini, mengatakan al-jafa'u kullal jafa' wal kufru wan nifaq man sami'a munadi Allah yunadi ila shalah fala yujibu. Kebatilan terbesar adalah kekufuran dan kemunafikan orang yang mendengarkan seruan azan tetapi tidak memenuhinya.
Dan kemudian sahabat-sahabat telah mendengar pendapat ini, mereka pun memberi statement juga. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengarkan hadis Nabi? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke dalam lubang telinga orang yang telah mendengarkan seruan azan, tetapi mereka tidak mau memenuhinya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadirin yang dirahmati Allah, kerasnya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau memakmurkan masjid. Karena apa? Sholat fardu itu tak pernah dibuat Nabi di rumah bersendirian. Jadi apa yang difirmankan Allah, disabdakan Rasulullah, kemudian pendapat para sahabat, pendapat para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat orang yang berjiran dengan masjid tetapi tidak ke masjid. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan sah sholatnya, walaupun dia tidak ke masjid, dia sah sholatnya, kata Imam Abu Hanifah, tapi dia tetap berdosa karena tidak mau menerima kebaikan dari Allah. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, firman Allah, hadis Rasulullah, pendapat sahabat, kemudian pendapat para tabi'in, ini sejalan. Tapi orang sekarang punya pendapat yang lain. Orang sekarang mengeluarkan pendapat bagus juga sholat di rumah untuk mendidik istri dan anak-anak. Ini pendapat orang sekarang. Nah, tak dikeluarkan pun pendapat seperti itu, orang memang sudah malas ke masjid. Ada pula ulama yang mengeluarkan fatwa seperti itu. Bertambah adalah dalil alasan orang untuk tidak sholat ke masjid. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Sehingga berapa banyak hari ini kita lihat orang Islam tahu jalan ke kantor, tahu jalan ke restoran, tahu jalan ke tempat-tempat tamasya, tapi tak tahu jalan ke masjid. Ya kan? Ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga menjadi problem dalam kehidupan umat ini. Padahal sholat ini adalah sebaik-baik beribadah. Kalau baik sholat kita, maka akan baiklah amalan-amalan yang lain. Kalau buruk sholat kita, maka akan buruklah amalan-amalan yang lain. Dan sholat ini dikatakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama. Man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia menunjukkan agama. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekilas perintah sholat yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika perjalanan Isra. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, perintah-perintah yang diturunkan Allah itu merupakan ujian bagi manusia, terutama bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan manusia itu dari setetes air mani yang bercampur, amsaji, bercampur. Dari percampuran itu berproses menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berproses menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging berproses menjadi janin. Kemudian lahir ke alam dunia ini untuk apa? Untuk apa kita dilahirkan Allah Ta'ala ke alam dunia ini? Kata Allah, nabtalihi, kami hendak mengujinya. Jadi saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ke alam dunia ini, semuanya kita ini dalam ujian Allah. Sedang diuji Allah kita ini semuanya. Allah mau melihat siapakah yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, atau siapa yang terlena dengan kehidupan dunia ini. Orang yang bertakwa kepada Allah maka dia bertakwa. Tapi orang yang terlena dengan kehidupan dunia ini, dialah orang-orang yang merugi. Tapi berapa banyak kita lihat orang hidup di alam dunia ini terlena
sehingga dia lupa tujuan sebenarnya. Macam kita sekarang Pak, naik kereta api dari Medan menuju ke Kisaran. Tujuan kita naik kereta api dari Medan adalah Kisaran. Inilah tujuan kita. Tiba-tiba hadirin yang dirahmati Allah, kereta api berhenti di tebing tinggi. Kita pun merasa lapar. Keperluan kita cari makanan untuk kehidupan kita. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, begitu sampai tebing tinggi, banyak yang jual makanan di stasiun itu. Tapi orang yang sibuk dalam urusan keperluannya, dia bilang, saya tak bisa makan makanan begini. Saya bisa makan kalau makanan itu dari rumah makan Garuda. Kalau sibuk cari rumah makan Garuda, cari dapat. Makanlah di rumah makan Garuda karena dia cuma bisa makan makanan rumah makan Garuda. Begitu habis makan, dia pun selesai berangkat ke stasiun kereta api. Sampai di stasiun kereta api sudah tak ada. Nah, begitulah kita hidup di alam dunia ini. Perjalanan kereta api itu seolah-olah adalah umur kita, hadirin yang dirahmati Allah. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam terus dia lewati, akan berlalu, akan sampai kepada batas tujuan. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, orang yang tak paham berhenti sebentar tadi, kalaulah dia paham tentang keperluannya, sedikit saja dia beli di stasiun, naik lagi ke kereta api, sampai dia ke tujuan. Tapi dia sibuk dalam urusan keperluan sehingga tertinggal sampai akhirnya dia tidak sampai ke tujuan. Begitulah kita hidup di alam dunia ini. Sibuk mengurus dunia ini sampai lupa pada tujuan yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Allah mau lihat apakah kita lulus menghadapi ujian itu sehingga posisi diri kita tetap taat bertakwa kepada Allah atau tidak. Ujian yang pertama diberikan Allah untuk manusia hidup di alam dunia ini adalah dunia. Jadi dunia tempat kita berpijak ini diciptakan Allah sebagai ujian, bukanlah tempat untuk dinikmati. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah, kata Allah, apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu mengenai kenikmatan hari akhirat. Kita hidup di alam dunia, pada hakikatnya diperintahkan Allah untuk mencari, memperjuangkan nikmat akhirat, bukan untuk mencari nikmat dunia. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Tapi Allah buat dunia ini sebagai ujian, bukankah diberitahu Allah sama kita apa itu dunia? Dikasih tahu Allah apa itu dunia. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan ya Muhammad, harta dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Harta akhirat lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Bal tu'minuna al-hayata dunya wal akhiratu khairu abqa. Celakalah, kata Allah, orang yang telah mengambil kehidupan dunia sedangkan hari akhirat lebih baik dan lebih kekal. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan membuat kamu lalai, kata Allah. Bermegah-megahan dengan suami, dengan istri, dengan anak, harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, sanjungan, kehormatan, kemasyhuran membuat kamu lalai, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu, kata Allah, nanti kamu tahu balasannya. Itu yang diingatkan Allah bagi kita untuk bersikap kepada dunia. Dan Nabi SAW memberi nasihat, kata Nabi, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia itu diciptakan untuk kamu, wa antum khuliqtum lil akhirah. Tapi kamu, kata Nabi, diciptakan untuk hari akhirat. Jadi kita hidup di alam dunia ini, jangan kita sampai lupa diri kita ini dipersiapkan Allah untuk hari akhirat. Nah, ketika Nabi SAW diperjalankan Isra Mi'raj, fenomena alam akhirat itu ditunjukkan Allah Ta'ala. Allah tunjukkan surga kepada Rasulullah, Allah tunjukkan neraka kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah balasan yang disediakan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman beramal saleh. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka dibalas kata Allah dengan surga Aden yang sungai-sungai mengalir di dalamnya, dan mereka kekal di dalam Jannatu Adn itu selama-lamanya. Masya Allah. Kalau kita baca Pak tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan di dalam surga Aden itu ada 4 sungai yang mengalir. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak, dan ada sungai air jernih. Masya Allah. Arak satu sungai kata Nabi, sebanyak manapun diminum rasanya bertambah lezat dan tidak memabukkan. Itu arak surga. Beda sama arak dunia ya Pak. Minumnya seloki, mabuknya sekampung. Itu arak dunia. Tapi kalau arak surga, sebanyak manapun diminum rasanya lezat dan tidak memabukkan. Kemudian ada sungai air jernih. Sungai air jernih itu kata Rasulullah, pantainya terbuat dari hamparan emas merah. Masya Allah. Kita sudah setengah abad umur belum pernah tengok emas warna merah ya. Baru 2 warna, putih sama kuning. Belum pernah nengok emas warna merah. Tapi nanti di hari akhirat sungai air jernih itu pantainya terbuat dari hamparan emas merah. Masya Allah. Pantai cermin Pak, pantainya pasir, berlumpur, bau hanyir lagi, banyak bangkai ikan lagi. Itu pun orang tadi hari Minggu rame di sana Pak, bawa istri bawa anak. Sampai pantai cermin main-main, naik banana boat, keliling. Tadi sore pulang ke rumah. Hari Senin, besok hari Selasa kulit hidung mengelupas. Kenapa? Kena sengat terik matahari. Itu pun orang ramai ke sana menikmati. Tapi ini pantai sungai air jernih itu terbuat dari hamparan emas merah. Bebatuannya sabar dan yakut kata Rasulullah. Kita pun tak dapat bayangkan bagaimana indahnya batu sabar dan batu yakut. Orang Pak di dunia ini punya batu bacang sebesar mata cincin aja ngomong daging. Kok dari mana? Menunjukkan batu bacangnya. Padahal langsung sebesar mata cincin. Ini pantai sungai air jernih itu dihiasi dengan batu zabarzat dan yakut. Apa manfaat sungai air jernih itu? Setiap ahli surga yang mandi ke dalamnya, begitu dia bangun, kulitnya tambah mulus, tambah cantik wajahnya, tambah harumlah tubuhnya. Hari ini mandi, tambah mulus, tambah cantik, tambah harum. Mandi lagi, tambah mulus, tambah cantik, tambah harum. Mandi lagi, tambah mulus, tambah cantik, tambah harum. Mandi lagi, tambah mulus, tambah cantik, tambah harum. Itu berlaku bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi itu berlaku dalam kehidupan awali selama-lamanya. Bisa dibayangkan nanti bagaimana tampangnya Pak Nazir di sana, ketua BKN. Tak bisa dibayangkan. Setiap nyemplung di sungai air jernih, tambah mulus, tambah cantik, tambah harum. Bukan setahun 2 tahun, tapi dalam kehidupan awali. Masya Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surga itu Allah sediakan buah-buahan. Tapi buah surga itu berbeda dengan buah yang ada di dunia. Walaupun di sini ada pisang, di sana ada pisang, tapi rasa tak sama. Kalau di dunia ini buah-buahan macam ini kita makan paling 2 rasa. Asam, ada manis-manis sedikit. Mana yang lebih kuat? Ada yang lebih kuat manisnya, asam-asam sedikit. Ada yang kuat asamnya, manisnya sedikit. Paling gitu-gitu aja ya rasa buah di dunia ini ya kan. Atau manis saja tak ada asamnya, atau asam aja tak ada manisnya, gitu aja. Tapi nanti di surga satu buah kata Rasulullah 70 rasa. Satu buah dimakan 70 rasa. Kita pun tak ngerti rasa-rasa. Ibu tahu di dunia ini makanan yang paling banyak rasanya apa? Bapak ada yang tahu di dunia ini yang paling banyak makanan rasanya apa? Cuma satu aja yang saya tahu.
Di dunia ini makanan yang paling banyak rasanya cuma bonbon nano-nano, ya kan? Itu pun baru 3 rasa. Manis, asam, asin, ramai rasanya. Padahal baru 3 rasa. Manis, asam, asin. Tapi nanti di surga buah-buahan bukan lagi 3 rasa, 70 rasa satu buah. Masya Allah. Dimakan tambah lezat, dimakan tambah nikmat. Banyak diceritakan Rasulullah SAW tentang kehidupan dan kenikmatan surga. Termasuk di surga, kata Nabi, setiap hari Jumat ada pasar wajah. Dan ada di sana Pak, pegangan Jumat. Bukan di dunia aja ada pegangan Rabu, pegangan Senin kan? Tapi di sana setiap hari Jumat itu hari pekan dibuat Allah Ta'ala. Dan hari pekan pada hari Jumat itu ada Allah sediakan pasar wajah. Jadi ahli surga tiap minggu bisa tukar ganti wajah. Jalan ke pekan, datang suaminya, dia lihat, wah, kalaulah wajah saya seperti ini, alangkah tampaknya saya di dalam hatinya. Langsung wajahnya berubah seperti yang dia lihat. Masya Allah. Nggak capek-capek operasi plastik dia Pak. Istri begitu juga. Dia jalan, kalaulah wajah saya seperti ini, alangkah cantiknya saya. Langsung wajahnya berubah. Masya Allah. Begitulah hebatnya kehidupan dan kenikmatan surga itu. Pak Ustaz, apa? Ada masalah. Nah, apa masalah? Wajah kita berubah-ubah suami istri. Bagaimana kita kenal suami istri wajah sudah berubah-ubah? Ya kan masalah, ya kan? Rupanya di surga itu berbeda dengan dunia. Kalau dunia ini banyak gombal aja. Datang seorang lelaki, dia rayu wanita, dia katakan, wahai Dinda, sungguh namamu telah kuukir di hatiku. Bohong itu, nggak ada cerita itu. Ya kan? Nama yang terukir itu nanti di surga, itu baru terukir. Wajah sudah berubah-ubah. Bagaimana kenal suami istri? Rupanya ketika suaminya menatap wajah istrinya, langsung terpancar nur dari dada suami, dari dada istrinya, itu nama suami. Begitu juga istrinya ketika menatap suaminya, langsung dari dada suaminya memancar nur nama istrinya. Di surga baru betul terukir nama itu di hati, di dada dirinya dirahmati Allah. Kalau di dunia gombal semua itu. Begitu salah satu mati, habis kadang tak sempat pun 100 hari. Udah kawin lagi dia, ya kan? Apa yang terukir? Ini hadirinnya dirahmati Allah. Banyak diceritakan Rasulullah SAW tentang keadaan-keadaan di surga. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika Isra Mi'raj itu juga Allah tunjukkan keadaan neraka bagi Nabi. Sehingga kembali Nabi hampir setiap malam menangis. Pernahlah satu ketika Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mereka berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan naik, mereka pun naik. Tetapi kagetnya mereka malam itu, mereka dapati Rasulullah SAW lagi berbaring tapi menangis. Nabi kebiasa memiring ke kanan, telapak tangan kanan ini berada di pipi kanan, tapi Nabi lagi nangis sehingga air matanya telah menggenang di telapak tangan. Maka Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun naik. Mereka mendekat, ditanya, ya Rasulullah, kata Fatimah, wahai ayahku, kekasihku, apa yang engkau tangiskan? Maka kata Nabi, wahai anakku Fatimah, aku menangis ini, kata Rasulullah, aku teringat ketika aku Mi'raj. Allah Ta'ala tunjukkan kehidupan neraka kepadaku. Dan aku menangis, kata Nabi, aku teringat, kulihat ketika itu kaummu yang paling banyak di dalam neraka. Itulah yang ditangiskan Nabi. Sehingga apa kata Rasulullah, aku telah melihat satu orang wanita itu di dalam neraka telah digantung di satu tiang yang tinggi, yang rambutnya sebagai talinya dan kemudian dibakar dari bawah. Fatimah pun mendengar itu menangis. Ya Rasulullah, dosa apa yang dia lakukan sehingga dia menerima azab seperti itu?
Kata Nabi, wahai anakku Fatimah, itulah wanita yang ketika hidup di dunia dia tidak mau menyembunyikan rambutnya dari lelaki yang bukan mahramnya. Jadi kalau kita lihat sekarang, berapa banyaklah wanita yang menutup aurat pakai jilbab bagus ya Bu, daripada yang tak mau pakai jilbab. Nah, fenomena ini dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadirin yang mulia dilihat Nabi ditunjukkan Allah Ta'ala. Namun Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dalam kehidupan ini semua diberi modal oleh Allah. Saya dikasih modal, bapak-bapak, ibu-ibu ini dikasih modal sama Allah. Apa modal yang dikasih Allah? Itulah masa hidup. Umur inilah modal. Umur ini mau kita habiskan kemana? Kalau kita habiskan untuk bertakwa kepada Allah, maka janji Allah di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau umur ini dihabiskan kepada hal yang sia-sia, maka nanti di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita tinggal menentukan sikap saja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan kata Allah ke dalam diri manusia itu fujur dan takwa. Jadi di dalam diri kita ini ada sifat fujur. Sifat fujur ini yang mendorong diri kita untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan, keburukan. Ada takwa. Takwa ini sifat yang mendorong kita pada ketaatan. Nah ini hadirin yang mulia yang mana mau kita tahu. Tapi sayangnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kadang kalau kita cerita neraka ini, orang tak berkesan bagi apa. Kalau sahabat Nabi menyampaikan berita neraka sampai ada yang pingsan-pingsan. Apalagi cerita kematian, turun ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, disampaikan Nabi langsung 3 jin mati mendengarkan. Mati langsung jin mendengarkannya. Begitu turun ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita sekarang tak ada lagi kesannya ada orang mati, setiap pidato disampaikan ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut, ya kan? Tapi begitu si mayat diantar, dia tetap juga tak sholat, tetap juga tak berkesan. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf, orang sekarang berita akhirat itu jadi mainan. Jadi mainan, jadi guyonan. Ustaz, apa? Siapa bilang ada azab kubur itu, Ustaz? Loh, kenapa kau bilang seperti itu? Ya nggak ada azab kubur itu, Ustaz. Loh, kenapa tak ada? Nabi saja bilang ada. Ya contohnya lah Ustaz, tengok buktinya. Setiap orang yang mati masuk kubur kan betah dia tinggal di sana. Mana ada yang mau balik ke dunia ini coba? Jadi mainan berita. Ada lagi yang bilang, Ustaz, kan bagus kita banyak buat dosa dalam hidup ini. Loh kok bagus? Ya Ustaz, nanti waktu kita dihisab terbukti dosa kita banyak. Kata Allah, wahai Zabaniyah, umbankan dia ke dalam neraka jahanam. Waktu malaikat Zabaniyah melempar kita Ustaz, karena dosa kita banyak, dia melemparnya geram. Sombongkan geramnya, melemparnya kekuatan. Kalau kau nyebrang kita masuk surga Ustaz. Jadi enak aja mau masuk surga ya. Kalau cerita kedai kopi lain lagi. Ini lebih parah lagi. Saya mohon maaf, ada di sini orang Minang. Ada. Kalau ada saya mohon maaf. Ini cerita kedai kopi bukan cerita saya. Ini cerita kedai kopi, begitulah mereka. Jangan pula nanti dikikkan pula sama orang Minang ini. Ini cerita kedai kopi. Kata mereka dulu ada di Padang, orang sudah tua. Karena dia sudah tua, dia pun teringat kematian sudah dekat. Maka dikumpulnyalah anak-anaknya, dia pun berwasiat. Tapi wasiatnya aneh kata mereka. Kata bapak ini sama anak-anaknya, Ambo sudah tua. Wasiat Ambo nanti kalau Ambo mati bikinkan kain kapan Ambo nang buah-buah, papan kurang Ambo nang lapua-lapua. Itulah wasiatnya. Nanti kalau aku mati bikinkan kain kapanku, kain yang buruk, papan keranaku, papan yang lapu-lapu. Tak berapa lama dia berwasiat, meninggal dunialah ayahnya tadi kata mereka. Sibuklah anaknya waktu melaksanakan fardu kifayahnya, cari kain buruk. Ternyata dapat, dimandikanlah ayahnya, dikafanilah dengan kain-kain buruk tadi.
Selain itu diusunglah jenazahnya ke kubur dengan papan keranda yang lapuk-lapuk. Sampai kubur ditanam, ditimbun, kemudian pengiring pun pergi kata mereka. Begitu pengiring pergi, masuklah Munkar Nakir ke kubur. Duduk, begitu sampai kata Munkar Nakir, "Marrabbuka." Dengan suara Munkar Nakir kuat, dia pun duduk. Begitu duduk, dia Munkar Nakir. Terus dia bilang sama Munkar Nakir, kata sama Munkar Nakir, "Ambo jangan ditano, ambo orang lama di situ. Emang begitu kayak menampo sudah berapa perguruan domo sudah lapor. Oh tidak tanya orang sebelah itu orang baru. Dan nanti kalau orang sebelah selama dia ada orang Jawa." Begitulah orang hari ini menceritakan hari akhirat. Tapi bagi orang beriman, mendengarkan berita akhirat itu bertambahlah rasa hormat mereka kepada Allah, bertambah rasa takut. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi dunia ini diciptakan Allah sebagai ujian. Jangan sekali-kali kita menganggap dunia ini sebagai alat kebahagiaan bagi kita. Berapa banyak hari ini manusia mencari kebahagiaan dalam kehidupan ini dengan benda-benda dunia. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kenapa? Sudah menjadi ketetapan Allah. Kebahagiaan itu hanya diletakkan Allah di dalam agama. Siapa saja yang ada agama sempurna dalam hidupnya, pasti dia bahagia dunia dan akhirat. Orang kaya ada agama pasti bahagia. Orang kaya tak ada agama pasti menderita. Gitu. Jadi kalau orang kaya Pak, tak ada agama, dia itu macam orang pakai sepatu belly tapi kekecilan. Tahu Pak, sepatu belly ini impor dari Italia. Harganya mahal, 22 jutaan. Tapi kekecilan dipakainya, dia jalan. Sepatu belly 22 jutaan. Maka orang yang melihat mengaguminya. Wih, ya, itu sepatunya impor. Itu Italia punya tahu harganya itu sekian. Wah, hidungnya tambah naik. Dia pun tengok orang senyum kiri, senyum kanan, senyum kiri, senyum kanan. Dipuji orang, tambah hadirinnya punya lebar senyumnya. Sementara dia yang menjalankan itu kayak mana hatinya? Menjerit. Yang lama lagi sampai ke tujuan, jari-jari kaki sudah menjepit di dalam sepatu. Jadi akhirnya dirahmati Allah, wajahnya aja yang kita lihat style bahagia, tapi hati sebenarnya menjerit. Itulah orang kaya yang tidak ada agama. Kalau di depan kita ditembak senyum sana senyum sini, tapi hati tidak akan pernah dia dapatkan ketentraman. Karena Allah sudah letakkan kebahagiaan itu hanya dalam agama. Begitu juga orang miskin. Orang miskin ada agama dia bahagia, tak ada agama menderita. Orang pintar ada agama bahagia, tak ada agama menderita. Orang bodoh ada agama bahagia, tak ada agama menderita. Gitu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Agama inilah sebagai alat kebahagiaan alami dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tak ada yang membuat hati kita ini tenang. Berapa banyak Allah ceritakan orang-orang yang sukses dengan dunia tak ada agama tapi mereka dilaknat oleh Allah. Kaum Ad sukses dalam keduniaan, dalam arsitektur sampai gunung-gunung mereka pahat. Ada yang sukses kaum Samud hadirin yang mulia, kaum Ad dalam pertanian. Kemudian siapa lagi? Korun sukses dalam harta benda yang banyak. Tapi apa akhirnya? Tak ada agama, mereka dilaknat oleh Allah. Mungkin Bapak pernah dengar di tahun 60-an atau 50-an ada namanya Onassis ya Pak. Onassis ini ya Pak pernah dengar ya? Orang terkaya di dunia. Sampai dipanggil raja kapal. Punya kapal tanker yang banyak, punya kapal pesiar, punya pulau pribadi sendiri. Tapi apa yang terjadi? Harta benda yang begitu banyak mengelilingi Onassis ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan baginya. Akhirnya Onassis putus asa dalam kehidupan dan dia pun mati dengan bunuh diri. Kemudian harta bendanya diwariskan kepada anaknya.
bernama Christina Onassis. Sampai Christina Onassis anaknya ini berubah nama menjadi ratu kapal. Punya kapal tanker yang banyak, punya kapal pesiar, punya pulau pribadi sendiri. Dia pun menjalani kehidupan dengan bergelimang harta. Akhirnya di tengah perjalanan kehidupan bertemu dengan seorang lelaki pujaan hati. Dia pun menikah, membina rumah tangga. Ternyata tak bahagia. Dia cerai dengan suaminya yang pertama. Bertemu dengan lelaki yang kedua. Dia pikir ini akan bisa membina rumah tangga dengan bahagia. Dia pun membina rumah tangga yang baru. Ternyata dengan yang suami yang kedua nggak juga bahagia, cerai dengan suami yang kedua. Begitu juga menikah dengan suami ketiga, nggak bahagia, cerai dengan suami ketiga. Menikah dengan suami keempat, nggak juga bahagia, cerai dengan suami yang keempat. Akhirnya Christina Onassis pun putus asa, dia pun mati bunuh diri. Padahal harta melimpah ruah, tapi nggak bahagia. Baru-baru ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, satu orang bintang artis Korea wanita, cantik, populer, punya banyak penggemar, punya banyak harta, mobilnya saja Lamborghini, kaya raya, tapi ditemukan mati di dalam kamar apartemen. Sewaktu mayatnya dievakuasi, ditemukan dia tulis secari kertas di atas meja dia tinggalkan. Apa yang dia tulis di sepotong kertas itu? Dia tulis, selama ini saya telah sukses menghibur hati semua orang, sementara aku sendiri telah gagal untuk menghibur hatiku. Mati bunuh diri. Ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka bagi kita orang yang bijak, pastilah kita akan menjadikan agama ini sebagai alat kebahagiaan bagi kita. Ini ujian. Jadi dunia ini diciptakan Allah ujian. Kemudian yang kedua, ujian diciptakan Allah Ta'ala bagi manusia, diciptakan setan laknatullah alaih. Jadi setan diciptakan Allah ini sebagai ujian. Masya Allah. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, setan itu diciptakan Allah sebagai ujian, bukan tak dikasih tahu Allah. Dikasih tahu Allah siapa itu setan. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kamu. Dalam surah Yasin apa disebutkan Allah? Alam ahad ilaikum ya bani Adam an ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah diperingatkan kepada kamu anak-anak Adam, jangan ikuti bisikan-bisikan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kamu. Jadi Allah ciptakan setan sebagai ujian. Allah benarkan, Allah kasih tahu siapa itu setan sama kita. Tapi banyak hari ini manusia hidup di alam dunia tak mau tahu, tak mau kenal dengan setan, sehingga banyak yang kesetanannya. Kamu sudah kesetanan baru tengok. Karena tak mau tahu dengan setan, sehingga yang seharusnya jadi musuh menjadi sahabat. Nah hadirin yang mulia, kalau dulu sahabat Nabi mereka ini dapat lihat setan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap setan sampai ditangkap. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saking kenalnya dengan setan sampai setan takut sama Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar melintas di satu jalan, 3 hari setan tak berani lewat di jalan ini. Sampai begitu takutnya setan sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Umar ini kenal betul sama setan. Jadi pernah Sayyidina Umar ditanya, nah ini coba kita ingat ya Bu, kita kenali dulu di setan. Kata Sayyidina Umar di waktu ditanya, berapa sebenarnya wahai Umar anak keturunan setan itu, ditanya sahabat. Kata Sayyidina Umar ada 9. Nah ingat coba yang 9 ini. Kata Sayyidina Umar anak keturunan setan itu ada 9.
Yang pertama kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anak keturunan setan itu ada namanya Jalitun. Jadi hati-hati diingat, jangan buat nama anak, nama cucu Jalitun, nama anak setan ini Pak. Jadi kata Sayyidina Umar, Jalitun ini ditugaskan iblis di pasar. Apa gunanya, apa tugasnya? Merusak muamalah yang ada di pasar. Seharusnya muamalah itu muamalah yang dirahmati Allah, karena dirusak sama si Jalitun, sehingga muamalah itu menjadi muamalah yang dilaknat Allah. Apa tugasnya? Produsen, pedagang dihasut bagaimana supaya curang dalam perniagaan. Itu tugas Jalitun. Kau kapan kau kayanya kalau pedagang macam ini? Orang semua pedagang di sini memainkan timbangan, kau mau jujur? Kapan kau kayanya? Kau setelah timbangan kau kata si Jalitun, yang seharusnya 10 on 1 kilo, dia pun ikut setel 9 on 1 kilo. Ini tugas si Jalitun. Sehingga perniagaan itu perniagaan yang dilaknat oleh Allah. Sumpah palsu. Kadang-kadang kita ke pajak belanja beli ikan, tapi datangnya jam 11. Sehingga yang jual ikan bilang, Bobo, saya mau ikan masih segar kok. Karena ibu datangnya siang, ini harganya kok saya jual 35.000 aja kok sekilo. Tadi pagi ibu 45.000 kok harga pagi. Padahal tadi pagi 35.000 juga jadi jualnya. Hai, nanti barang KW dia